Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan Ainur Rafiq dalam channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan eh, pembahasan atau pembicaraan tentang kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di kesempatan sebelumnya bahwa kurikulum yang berlaku di Indonesia dari sejak Indonesia merdeka sampai saat ini itu sudah ada 11 kurikulum. Kurikulum yang berlaku di periode berikutnya sebenarnya merupakan penyempurnaan bagi kurikulum sebelumnya. Karena memang yang namanya kurikulum itu memang harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Kalau di masa Orde Lama itu ada kurikulum 1947, kemudian ada 1952, kemudian ada 1964. Nah, pada masa Orde Baru itu diberlakukan empat jenis atau empat kurikulum lah katakanlah begitu ya. Empat kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 1968. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Orde Baru dimulai tahun 1966, sehingga kurikulum yang diberlakukan di tahun 1968 itu merupakan penyempurnaan bagi kurikulum di Indonesia tahun 1964. Nah, titik beratnya adalah pada sebagaimana jargon Orde Baru, pemerintahan Orde Baru itu adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, oleh karena itu, untuk di kurikulum 1968 itu titik beratnya adalah ingin menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke yang murni, katakanlah begitu, yang sudah disepakati oleh para founding father di tahun 1945. Sehingga pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional itu banyak mengacu pada pelaksanaan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan juga penanaman nilai-nilai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu di kurikulum 1968. Eh, dan juga di 1968 ini juga sudah mulai mengarah kepada semacam struktur khusus untuk mata pelajaran tertentu. Jadi berbasis kepada kemampuan-kemampuan kognitif yang lebih banyak diarahkan ke kemampuan kognitif. Nah, itu ya. Jadi yang pertama untuk masa Orde Baru itu adalah kurikulum 1968 yang merupakan penyempurnaan bagi kurikulum 1964 di masa Orde Lama. Nah, kemudian di tahun 1975 itu diberlakukan lagi yang namanya kurikulum 1975. Eee, yang di 1975 ini kemudian mulai mengakomodasi kurikulum yang ada di madrasah. Nah, ini sudah mulai masuk madrasah ya. Sebelumnya memang para kiai, para ulama itu sudah memasukkan mata pelajaran agama, tetapi bukan pada kelembagaannya, tetapi pada materi pendidikan agama Islamnya. Materi pendidikan agama Islam.
Jadi belum menyentuh pada lembaga-lembaga pendidikan Islam saat itu ya. Jadi seperti pondok pesantren, madrasah itu ada, cuma memang belum menjadi lembaga formal pendidikan nasional. Di tahun 1975 dengan diberlakukannya kurikulum 1975, kemudian muncul istilahnya SKP 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga Menteri Dalam Negeri, mulai diberlakukannya kurikulum madrasah yang kemudian mengakomodasi atau diakomodasi oleh pendidikan nasional. Sehingga madrasah pada saat itu sudah mulai terkait dengan ijazahnya itu diakui secara nasional, diakui secara setara dengan yang ada di sekolah. Itu dengan berlakunya kurikulum 1975. 75 ya. Jadi sudah mulai menyentuh lembaga pendidikan madrasah. Nah, kalau di madrasah pada saat itu memang istilahnya itu adalah 70% agama dan 25% itu katakanlah umum, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian kurikulum 1975 itu kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1984. 1984 itu adalah kurikulum yang ketiga yang berlaku di masa Orde Baru. Jadi Orde Baru itu kurikulum yang pertama itu tahun 1968, kemudian yang kedua itu kurikulum tahun 1975, kemudian yang ketiga adalah kurikulum 1984. Nah, di tahun 1984 ini eh, lebih mengaktifkan, lebih menonjolkan kepada aktivitas peserta didik atau siswa, katakanlah begitu ya. Maka pada saat itu muncul yang kita kenal dengan istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, itu di tahun 1984 itu sangat terkenal saat itu karena kebetulan saya waktu itu masih di level pendidikan dasar, yaitu saya masih di madrasah sanawiyah waktu itu ya, atau di level SMP lah katakanlah begitu. Nah, itu di tahun 1984. Nah, nah kemudian kurikulum berikutnya sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 itu adalah kurikulum 1994 setelah 10 tahun ya. Setelah 10 tahun 1994. Nah, kurikulum 1994 ini adalah berbasis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan atau yang berlaku di tahun 1989 yang kita kenal dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Nah, jadi dengan basis Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 itulah kemudian kurikulum 1984 disempurnakan atau diperbaiki katakanlah begitu dengan kurikulum 1994. Nah, 1994 inilah merupakan kurikulum yang terakhir yang berlaku di masa Orde Baru. Karena di tahun 1998 itu terjadi reformasi, kemudian beralih ke era era reformasi atau masa-masa reformasi. Nah, untuk masa reformasi nanti akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Karena memang yang namanya yang namanya kurikulum itu memang harus selalu disempurnakan, selalu disesuaikan dengan perkembangan, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya masyarakat. Sehingga peserta didik atau siswa-siswa kita atau murid-murid kita itu bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan tantangan zamannya. Artinya bahwa
kita memberikan bekal kepada siswa dan murid-murid kita sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan sosial budaya yang dihadapi oleh siswa dan murid-murid kita. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, untuk masa Orde Baru itu ada 4 kurikulum yang berlaku. Yang pertama 1968, yang kedua 1975, yang ketiga 1984, dan yang terakhir adalah 1994 berbasis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Terima kasih. Eh, Mari kita ucapkan ulang tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.